Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan waktu mendekati Ramadan itu sudah semakin terasakan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk bisa sampai ke bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu surat Kahfi, yang insya Allah setelah kemarin kita membahas terkait dengan bagaimana kisah dari Ashabul Kahfi, dan juga terkait dengan Islam mengangkat derajat orang-orang beriman dan menjatuhkan, menghukumi, memberikan azab kepada orang-orang kafir. Maka pada kali ini kita akan melanjutkan bagaimana Allah memberikan sebuah perumpamaan bagi orang-orang yang memiliki kekuatan iman, memiliki kekuatan untuk senantiasa taat kepada Allah, dan juga satu kelompok lain atau perumpamaan yang lain adalah orang yang dia berbangga-bangga dengan urusan dunia dan merasa yakin bahwa dunia itu akan mampu menyelamatkannya. Ini adalah kisah yang diabadikan di dalam surat Kahfi berkaitan dengan pemilik dua kebun masing-masing ini adalah orang yang memiliki kekayaan, dan pemilik kebun yang kedua itu adalah orang yang sederhana. Dia merasa berkecukupan dengan apa yang dia miliki, tetapi Allah tentu saja memberikan perbedaan derajat pada keduanya, karena ketika yang kaya ini memiliki kekayaan tetapi mereka tidak, atau dia tidak bersyukur dan justru kufur nikmat, maka pada saat yang bersamaan Allah akan memberikan istidraj kepadanya. Tapi di satu sisi buat seorang muslim, seorang yang beriman dengan kesederhanaan yang dia miliki, dia tetap mencoba untuk istiqomah, tidak menduakan Allah, tidak menyekutukan Allah, maka Masya Allah, Allah memberikan ganjaran yang sempurna. Maka mari sama-sama kita buka dari surat Kahfi ini ayat 32 sampai ayat 44. Ibu-ibu, silakan bagi yang memang bisa membuka tafsirnya, terjemahannya bisa dibuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabi wa hafafnahuma binakhlin waja'alna bainahuma zar'a kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tazlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara wa kana lahu thamar faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malau wa a'azzu nafara wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada wa ma adhunnu sa'ata qa'imatan wa la irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula lakinna huwallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada fa'asa rabbi ay yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan minas samaa'i fatusbiha sa'idan zalaqa aw yusbiha ma'uha ghauran falan tastati'a lahu talaba wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada
walam takun lahu fi'atun yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasira. Hunalikal walayatu lillahil haq wa khairun thawaban wa khairun uqba. Disebutkan, dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan. 2 orang laki-laki, ya, yang seorang kafir, kami beri dia 2 buah kebun anggur, ya, 2 buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, ya, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya, dan tidak berkurang buahnya sedikit pun. Dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai. Dan dia memiliki kekayaan besar, maka dia berkata kepada kawannya yang beriman, ketika dia bercakap-cakap dengannya, hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat. Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan diri, ya, maksudnya merugikan diri itu dalam keadaan angkuh gitu ya, dan dengan kekafirannya. Dia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang, dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini. Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna. Tetapi percaya bahwa dialah Allah, Tuhanku, dan aku tidak akan mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu, maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini. Dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, ya, hingga kebun itu menjadi tanah yang licin atau airnya menjadi surut ke dalam tanah. Maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi. Dan harta kekayaannya, ya, dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya. Lalu dia berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak mensekutukan Tuhanku dengan sesuatu apapun, dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah. Dan dia pun tidak dapat, ya, membela dirinya. Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang maha benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik. Sadaqallahul azim. Jadi Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari ayat ini akan kita dapati Allah memberikan 2 perumpamaan manusia. Manusia yang sangat congkak, manusia yang sangat serakah, dan dengan keserakahannya itu lebih cenderung kepada menuju kekafiran, menyekutukan Allah dan bersikap semena-mena. Tetapi perumpamaan yang kedua adalah Allah menyandingkan, ya, orang kafir ini dengan seorang laki-laki mukmin yang dia dengan kesederhanaannya, kemudian dia dengan berpegang teguh kepada nilai-nilai agamanya, gitu ya. Maka orang inilah yang memberikan nasihat kepada orang yang congkak tersebut, yang merasa dirinya tidak akan terkalahkan, hartanya itu akan membantunya. Nah, disinilah nanti ibu-ibu akan kita dapati, ya, bagaimana kisah dari surat Kahfi ini memberikan gambaran kepada kita. Ada pendapat, ya, yang mengatakan bahwa ayat ini diturunkan kepada 2 orang bersaudara dari Bani Makhzum
yaitu Al-Aswad bin Abdul Yalail, dia yang sebagai seorang kafir, dan Abu Salamah bin Abdullah bin Al-Aswad, dia seorang mukmin ya, dan dia adalah suami dari Ummu Salamah ketika belum dinikahi oleh Rasulullah SAW, Ummu Salamahnya. Tapi ada juga pendapat yang lain mengatakan bahwa dua orang tersebut ialah dua bersaudara dari Bani Israel. Satunya itu adalah orang kafir yang bernama Furtus, dan satunya lagi adalah seorang mukmin bernama Yahuza atau Kitfir. Ya, buat kita ini bukan menjadi satu hal yang besar ya untuk dipermasalahkan. Intinya perumpamaan inilah yang harus kita ambil agar kita bisa mengambil pelajaran sebesar-besarnya. Nah, ibu-ibu, sebelum ini kita sudah membahas pada ayat bagaimana Allah memerintahkan nabinya untuk tetap mengikutsertakan kaum fakir miskin yang pada saat itu pernah saya sampaikan kepada ibu-ibu bahwa ada Nadar ya, dia mencoba untuk masuk ke dalam majelisnya Rasulullah SAW, tapi karena di situ ada para sahabat yang memiliki posisi dia sebagai orang miskin, di satu sisi yang lain memiliki aroma yang tidak sedap di badannya karena dia menggunakan pakaian berasal dari bulu domba gitu ya. Nah, tapi pada saat itulah Allah menegur ketika Nador berkeinginan kalau dia diberikan kesempatan hadir di majelis Rasulullah, dia akan duduk di paling depan dan meminta fakir miskin itu untuk berpindah dari tempat itu. Maka Rasulullah SAW tidak memberikan izin ya. Jadi itu cerita waktu lalu ya, permintaan para pembesar Quraisy ya agar disetujui mereka bisa duduk di tempat majelis berilmunya Rasulullah, duduk paling depan, sementara orang miskin itu dienyahkan karena mereka tidak merasa nyaman bersama orang-orang yang dianggap hina dan rendah ya menurut versi mereka. Nah, di ayat ini ya, kemudian Allah melanjutkan dengan memberi perumpamaan orang kaya yang kafir gitu. Jadi masih ada keterusannya, masih ada follow up-nya dari cerita surat Al-Kahfi dari ayat sebelumnya hingga ke ayat yang kita bahas hari ini. Jadi kalau yang pertama itu bagaimana dia mencoba mendekati Rasulullah SAW dan mencoba menghilangkan jejak kalau dia tidak sama derajatnya dengan orang-orang miskin. Nah, pada ayat 32-44 ini bagaimana Allah memberikan perumpamaan, ya, memberikan gambaran perumpamaan antara orang kaya yang kafir dan orang mukmin yang miskin. Orang-orang kafir selalu membanggakan diri dengan banyaknya harta, banyaknya pengikut ya, dan di hadapan umat Islam yang miskin dia akan selalu membanggakan itu. Ya, ternyata harta bukanlah alasan untuk seseorang itu bisa membanggakan diri. Ya, karena apa? Sebaliknya, mungkin saja orang yang tadinya kaya mendadak bisa berubah menjadi miskin. Itu semua atas kehendak Allah. Sesungguhnya berbangga-bangga hanyalah pantas dengan ketaatan dan kualitas ibadah kepada Allah. Jadi berbanggalah kita jika kita memang menjadi orang yang bisa lebih dekat kepada Allah, bukan sebaliknya. Ya, tidak ada kebanggaan yang patut kita besarkan kalau itu adalah urusan masalah dunia. Begitu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat ini dimulai dengan wadrib lahum masalah rajulain. Ya, tadi di awal sudah kita gambarkan bahwa wahai Rasul, berilah perumpamaan untuk kaum musyrikin yang memintamu untuk mengusir orang-orang mukmin yang berdoa kepada Allah pada pagi dan petang. Ya, di mana mereka itu berdoa penuh dengan keikhlasan. Perumpamaan tersebut adalah keadaan dua orang laki-laki yang salah satunya Allah beri kebun, ya, di mana jumlah kebun itu ada dua, ya, yaitu kebun anggur yang dimana dikelilingi kebun anggur itu dengan pohon-pohon kurma.
ya. Jadi semua tanaman yang diberikan kepada orang kafir ini tanaman yang serba berkualitas, yang bisa menghasilkan makanan pokok dan buah-buahan yang sangat baik gitu ya. Jadi intinya dia ini diberikan satu kelebihan dari Allah terhadap apa yang dia inginkan dari kehidupan dunia, begitu ya. Semua diberikan ya. Wa hafafnahuma binakhlin, artinya kami jadikan pepohonan kurma mengelilingi 2 kebun anggur yang dimiliki oleh orang kafir tersebut. Kedua laki-laki tersebut adalah 2 orang bersaudara atau 2 orang sahabat atau 2 orang teman ya, seperti tadi saya sampaikan. Ada perbedaan pendapat yang mengatakan 2 sahabat atau 2 teman ya, 2 saudara gitu ya. Maka salah satu di antara mereka itu intinya adalah kafir, di mana mereka dia tenggelam dalam kehidupan keduniawian. Nah, sementara yang satunya lagi adalah orang beriman yang dia mengesahkan Allah. Tujuan yang ingin dicapai ibu-ibu ketika Allah memberikan perumpamaan ini adalah nasihat dan pelajaran. Lalu keadaan orang-orang kafir yang sombong itu menuju kehancuran dan kebangkrutan karena kufur atas nikmat yang Allah berikan. Sebaliknya, orang beriman yang miskin ketika dia selalu dalam ketaatan, dia selalu dalam keadaan mengesahkan Allah gitu ya. Kendati pun dia istilahnya mengalami penderitaan, kekurangan gitu ya, maka Allah akan memberikan balasan kepadanya berupa surga yang kekal dan abadi. Masya Allah, luar biasa. Kiltal jannataini atat ukulaha. Kedua kebun itu menghasilkan buah ya. Bahkan walam tazlim minhu syai'a, dan tidak berkurang buahnya sedikit pun setiap tahun. Artinya memang diberikan sesuatu yang nikmatnya itu nggak habis-habis, seolah-olah seperti itu. Wa fajjarna khilalahuma nahara, dan kami keluarkan semua ya, artinya apa? Kami keluarkan serta kami alirkan di tengah keduanya itu beberapa cabang untuk mengairi sungai-sungai ya, terdapat di sudut dan sisinya itu bentuk pengairan yang dibuat sungai-sungai kecil begitu ya. Wa kana lahum samar ya, pemilik dua kebun tersebut ya masih memiliki kekayaan yang lainnya. Artinya nggak habis-habis nih kekayaannya, boleh dikatakan 7 turunan nggak habis begitu ya, karena memang selalu hasil kebunnya yang luas gitu ya, selalu menghasilkan banyak keuntungan gitu ya. Maka ditambah lagi ya, masih memiliki kekayaan lain dibandingkan cuma pohon kurma dan anggur itu gitu ya. Dan ternyata apalagi harta yang dimiliki berupa emas, perak sebagai hasil perdagangan dan pengembangan hasil perdagangan yang dimiliki. Jadi betul-betul orang kafir ini memiliki kekayaan yang tidak pernah habis ya. Kalau ibarat kata uang itu ada serinya, ini tidak berseri gitu ya, karena saking banyaknya. Nah, kekayaan inilah yang akhirnya menyebabkan orang kafir ini menjadi angkuh ya, karena dia beranggapan dengan harta yang dia miliki, dengan kekayaan yang dia miliki, setiap dirinya itu bisa melakukan apapun, akhirnya menyebabkan dia lupa diri ya. Nah, kemudian Allah menyebutkan faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka mala wa azzu nafara ya. Pemilik dua kebun itu kemudian berkata sama teman atau saudaranya ini ya. Apa yang dia katakan? Perkataannya ini ingin menunjukkan kebanggaan dirinya, menunjukkan kelebihan yang ada pada dirinya. Hartaku, katanya ya, faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka ya, hartaku ini lebih banyak daripada dirimu, pengikutku juga lebih kuat ya, wa azzu nafaro,
Maksudnya apa? Pelayan, pengawal ya. Kalau kita mungkin sekarang ini menyebutnya ajudan-ajudan gitu ya. Banyak yang mengelilinginya, membantunya ya. Keluarganya juga banyak, kerabatnya juga begitu, begitu. Dengan semua yang dimiliki dia semakin lupa diri, seolah-olah ya bisa ya. Kita contohkan kalau di tengah masyarakat kita ada orang yang memiliki kelebihan dari sisi harta, kedudukan dan lain sebagainya, yang kemudian dia menganggap harta yang dia miliki itu seolah-olah bisa menjual pribadi orang ya. Orang seperti ini lebih cenderung masuk kepada pribadi yang congkak, pribadi yang sombong, karena bisa jadi banyak orang-orang yang dilemahkan atau diremehkan karena dia memiliki kedudukan. Padahal pada saat itu Allah memberikan kekayaannya itu untuk mengujinya, ya. Hal ini membuat orang kafir tersebut pendek akal gitu ya, sehingga karena dia pendek akal, berbicaranya hanya tentang urusan dunia, apa yang dia lakukan? Lemahlah keimanannya untuk beribadah kepada Allah. Kondisi ini lagi-lagi diceritakan dalam Al-Quran. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsih. Orang yang kaya raya itu, dia kalau masuk rumah, keluar rumah, istilahnya ya, mempunyai apa ya, istilah punya kesombongan lah gitu ya. Karena pada saat orang kaya itu masuk ke dalam kebunnya yang mempunyai 2 bagian bersama sahabatnya, seorang mukmin yang soleh tadi ya, lalu dengan penuh bangga dia menyebutkan ya besarnya atau banyaknya harta yang dia miliki. Dia bersikap zolim terhadap dirinya sendiri, kufur, melampaui batas gitu ya. Padahal semuanya ini adalah urusan dunia yang semuanya diuji oleh Allah. Ya, sampai bahkan orang kafir ini mengatakan tadi ya, aku kira hari kiamat tidak akan datang seperti yang kamu katakan sahabatku gitu ya. Jadi as-sa'ah qa'imah ya, maksudnya hari kiamat itu pasti akan terjadi, tapi dia tetap kekeh berekeh menyebutkan hari kiamat itu nggak akan pernah terjadi. Kalaupun nanti aku mengalami kematian, pasti kalau aku dihidupkan lagi, aku akan diberikan kedudukan yang lebih baik dari sekarang. Jadi PD-nya itu luar biasa, begitu ya. Padahal dia telah menzolimi dirinya dengan urusan-urusan dunia ini. Kemudian laki-laki kafir itu selanjutnya bersumpah kepada Allah ya, sampai bersumpah, wala in ruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Jadi kalau sampai Allah itu mematikannya, kemudian Allah membangkitkannya, pasti dia akan dikembalikan pada tempat yang lebih baik gitu. Karena ya tadi kepedeannya dia terhadap apa yang dia miliki, seolah-olah semua mudah untuk dia dapatkan. Nah, pada saat itulah sahabatnya atau saudaranya ini memberikan nasihat. Ya, sahabatnya yang beriman menjawab perkataan kesombongan yang dilontarkan oleh saudara atau temannya ini. Ya, apa katanya? Qala lahu sahibuhu wa huwa yujawiruhu ya, wa huwa yuhawiruhu akafarta billadzi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Jadi sahabatnya yang mukmin ini menjawab, jawabannya itu sebetulnya adalah sebuah nasihat. Disinilah nanti letaknya kita dapati ketika kita berkawan dengan siapapun, apalagi sesama muslim ya, dengan orang di luar Islam saja, kita harus punya keinginan untuk saling menasehati ya. Jadi inilah letak di mana orang beriman itu ingin memperbaiki, ingin mengajak orang kafir ini atau saudaranya yang kafir ini kembali kepada Allah ya. Sahabat yang mukmin ini menjawab perkataan tersebut ya, karena dia mengingatkan apa yang kamu katakan itu sudah masuk kepada perkara kufur dan sudah masuk kepada perkara kesombongan. Apakah kamu ingkar kepada zat yang telah menciptakan kamu tuh dari tanah ya, khalaqaka min turab, kamu tuh diciptain dari tanah. Artinya apa yang diciptakan oleh Allah gitu ya,
pada hakikatnya itu memiliki kelemahan. Karena yang sesungguhnya kuat, yang sesungguhnya sangat berkuasa yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat orang beriman ini memberikan nasihat, mengingatkan akan kekufuran yang telah dilakukan oleh orang kafir ini, tapi sekali lagi lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Ya, tetapi aku tidak mengatakan seperti perkataanmu, melainkan aku meyakini keesaan dan keberadaan kekuasaan Allah. Jadi dia menguatkan dirinya sendiri, dia tidak ikut lebur. Ya, kalau sekarang kan kita dapati bagaimana posisi para pemimpin-pemimpin yang dia memiliki kedudukan, yang memiliki jabatan, mungkin buat orang-orang yang tidak memiliki harta, ya, kemudian kedudukan, dia mencoba untuk mencari-cari celah, caper gitu ya, cari perhatian. Bahkan tidak sedikit dia melakukan apa yang dimintakan oleh tuan-tuannya atau pemimpin-pemimpinnya, yang banyak juga yang ketika diikuti itu adalah sebuah kemaksiatan. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kemudian dilanjutkan ayat ini, walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah. Mengapa kamu ketika masuk ke kebunmu, ya, kamu itu enggak ngucapin masya Allah begitu. Padahal kamu itu kan udah dikasih kebun yang besar, kebun yang indah, selalu berbuah, selalu mendatangkan hasil gitu ya. Tapi setiap dia melihat kebun itu bukannya bertambah ketaatannya, melainkan dia bertambah kecongkakannya, bertambah kekikirannya, ya. Makanya sahabatnya ini mengingatkan, kenapa kamu ketika masuk ke kebunmu itu, kamu tidak memuji nama Allah, tidak memuji nama Allah itu atas nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepadamu. Nah, ini juga jadi catatan ibu-ibu kepada kita. Ya, apabila kita menemukan satu hal yang menyenangkan, satu hal yang membuat kita takjub, begitu ya. Ternyata salah satu di antara sunnahnya adalah perlunya kita membaca, ya, masya Allah la quwwata illa billah. Ya, siapa yang senang dan kagum dengan kondisi harta atau anak, hendaklah dia mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, inilah yang diingatkan oleh orang soleh kepada orang kafir tersebut. Karena hakikatnya apa yang dia punyai itu datangnya dari Allah. Tidak ada satupun yang dia memiliki semuanya itu yang kemudian dia bisa mendapati keseterusannya. Ya, terus dia miliki itu nggak bisa. Karena pada hakikatnya manusia akan mengalami kematian. Ya, tidaklah Allah, ya, dalam sebuah hadisnya disebutkan, tidaklah Allah menganugerahi hambanya keluarga, harta atau anak, kemudian hamba tersebut berkata masya Allah la quwwata illa billah, kecuali hamba tersebut tidak akan melihat keburukan pada nikmat tersebut kecuali kematian. Jadi ketika ini kita bacakan, itu pada hakikatnya adalah keberkahan untuk diri kita, keluarga kita, anak kita, karena disebutkan dalam hadis ini demikian. Karena itu, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah la haula wala quwwata illa billah. Maukah aku tunjukkan kepadamu salah satu harta karun surga, yaitu bacalah la haula wala quwwata illa billah. Dan insya Allah kita semua sudah hafal, ya. Jadi ini upaya kita untuk menguatkan. Kemudian ibu-ibu, sahabat yang mukmin ini kembali menasehati, ya, menjawab kesombongan harta dan anak yang memang disampaikan oleh sahabatnya yang orang kafir ini. In taraka ana aqalla minka mala wa walada fa'asa rabbi ayyu tiani khairan min jannatika. Memang benar, kamu itu banyak hartanya, kamu itu banyak keluarganya, familinya, tapi ya
Orang mukmin ini berkata, sesungguhnya saat kamu melihat diriku lebih miskin gitu ya daripada kamu, dan posisi yang saya punya juga keturunannya enggak banyak gitu ya, tapi saya berharap kondisi sebaliknya nanti akan Allah berikan ketika di akhirat. Jadi dia begitu yakin dengan apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi karena sifatnya sementara, tapi harapan terbesar adalah pada saat dia nanti kembali kepada Allah, semuanya itu akan dilipat gandakan. Hartanya akan dilipat gandakan ya, dalam hal ini adalah kemuliaan di sisi Allah, ditinggikan derajatnya, kemudian ketika dia masuk surga itu dalam keadaan bersama keluarganya. Ya. Nah, kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, dilanjutkan dengan penguatan dari sahabatnya yang mukmin ini ya, ketika Allah berfirman, wa uhilta bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha. Ya, satu waktu nanti kamu akan ngedapetin gitu ya, datangnya kehancuran, kebinasaan, apa yang kamu miliki, buah-buahan tadi ya, kemudian hasilnya semua itu akan dihancurkan dan dibinasakan ya. Kenapa? Tidak ada lagi nanti yang akan membuat kamu bangga terhadap apa yang kamu miliki itu. Kenapa? Karena itu adalah kelalaian yang telah kamu lakukan. Jadi orang beriman itu terus mengingatkan saudaranya ini untuk kembali kepada Allah gitu ya. Jangan sampai ibaratnya sesuatu yang fata morgana, urusan dunia itu menyebabkan dia lupa diri begitu ya. Kemudian wal khawiyatu ala urushiha, artinya tanaman penyangganya itu semua pokoknya udah hancur gitu ya, tidak ada satupun yang tersisa. Karena apa? Allah mengirimkan petir gitu ya, Allah menurunkan hujan yang sangat deras. Kalau mungkin kita membayangkan banjir bandang gitu ya, itu semuanya licin, semuanya tidak berbekas ya, tidak ada satupun yang bisa terselamatkan ya. Dampak dari petir yang Allah turunkan, kemudian pohon-pohon itu akhirnya terbakar, kemudian turunlah hujan terus menerus yang kemudian terbawa, tersapu semuanya. Jadi kalau kita ibaratkan ada awalnya itu ada banyak tumbuh-tumbuhan di atasnya, itu tiba-tiba hanya tinggal tanah kosong begitu ya. Kemudian walam takun lahu fi'atun yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasira. Keluarga, anak tidak dapat menolong dan tidak berguna sama sekali dengan apa yang diawali semua itu kalian miliki. Tidak seperti yang dia banggakan dan dia sombongkan gitu ya. Ya, contoh hari ini kita akan mengatakan betapa Allah menguji manusia, tidak ada satupun yang mampu melepaskan ya kalau belum sesuai dengan kehendak Allah ya. Ujian COVID, ujian banjir, gempa, ya belum lama lagi kita mendengar Merapi, begitu ya. Semua itu adalah atas izin Allah dan kita perlu terus beristighfar karena ini adalah teguran dari Allah kepada kita. Hunalikal walayatu lillahil haq. Di sanalah pertolongan itu hanya kepada Allah kita bersandar, hanya kepada Allah yang maha benar gitu ya, untuk menjadi pengingat kepada kita, harapan kita, kecemasan kita itu, khauf wa roja kita itu hanya kepada Allah gitu ya. Al-walayah itu berarti kekuasaan, kerajaan, pertolongan, keputusan, itu semua adalah milik Allah gitu. Kemudian huwa khairun thawaban wa khairun uqba. Sesungguhnya Allah sebaik-baik pemberi balasan dan sebaik-baik pemberi ganjaran bagi wali-walinya yang beriman. Jadi hanya kepada Allah, dan semua yang dikembalikan itu juga akan diberikan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang itu melakukan kebaikan, tentu dia akan berhak mendapatkan kebaikannya. Jika dia melakukan keburukan, tentu dia akan mendapatkan siksanya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari ayat 32 sampai 44 ini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat besar bagaimana Allah memberikan perumpamaan yang jelas bagi orang kafir dan orang beriman.
perumpamaan orang laki-laki mukmin yang mana dia mengesahkan Allah, berbuat kesolehan sekalipun dia serba kekurangan gitu ya. Tapi karena dia lebih mengutamakan akhirat, Allah memberikan surga baginya. Sementara ketika ada seorang laki-laki yang kafir, dia dengan kesombongannya tetapi dia memiliki kekayaan yang sangat luar biasa, Allah tenggelamkan dia ya dengan segala kesulitan dan kehilangan ya dari apa yang dia miliki. Karena apa? Kufur nikmat, menyombongkan diri ya dengan harta, kekayaan dan lain sebagainya, itu akan membuat seseorang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dia tidak mendapatkan nasihat dari orang lain, dikuatkan oleh orang lain untuk ibaratnya mengingat Allah, itu akan muncul ya kesombongan itu makin besar lagi. Jadi perlu dipahami dari ayat-ayat ini, nikmat Allah itu akan senantiasa diberikan walaupun kepada orang-orang kafir. Nah, tapi kita juga jangan berkecil hati gitu ya. Ya kenapa sih dia maksiatnya jalan terus, tapi kok kayaknya dia terus dapat kebahagiaan. Kebahagiaan itu bukan pada hakikatnya terletak pada harta, keturunan, kedudukan gitu ya. Jadi jangan salah kaprah bagaimana yang disebut dengan nikmat Allah itu semua diberikan, baik kepada orang mukmin maupun kepada orang kafir. Ya, orang kaya kecuali yang memang diberikan rahmat oleh Allah biasanya itu memang memiliki kesombongan. Ya, karena apa? Mereka mencintai dunia karena merasa status sosialnya lebih tinggi, kemudian dengan kekayaannya dia bisa berbuat macam-macam. Nah, maka berhati-hati ibu-ibu. Saya berharap ibu-ibu di dalam forum ini dengan kedudukan yang Allah berikan kepada kita, begitu ya, semoga kita akan semakin menjadi tawadu hingga Allah memberikan karunia dan rahmatnya ya. Allah mencintai kita, manusia juga mencintai kita karena apa? Kita menjadi orang-orang yang tawadu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat-ayat tadi Bu sekaligus mengingatkan bahwa seorang mukmin itu nggak boleh tinggal diam kalau melihat saudaranya, temannya berada pada unsur kesombongan, ada pada unsur kekafiran. Itu perlu dinasehati. Itulah yang disebut watawasau bil haq watawasau bis sabr. Adapun ketika seseorang itu kembali kepada nasihat itu, maka mudah-mudahan hidayah, pengampunan dari Allah itu akan diberikan. Tapi kalau seandainya justru dia makin bertambah kufur ya dengan nasihat yang diberikan oleh saudaranya yang mukmin gitu ya, maka ini menunjukkan bahwa di dalam dirinya itu sudah dikesatkan oleh Allah, sudah digelapkan ya oleh Allah. Jadi makanya sebagai seorang mukmin tidak boleh tinggal diam ya. Ya, kecintaan terhadap harta terkadang menjadi penyebab seseorang itu mengingkari hari akhirat. Ya, jadi seolah-olah semuanya itu bisa dibawa lagi ya. Materi itu bukan segala-galanya. Justru kita harus betul-betul banyak belajar bahwa dengan harta yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu hendaknya kita betul-betul menjadi semakin bersyukur atas nikmat. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan pada saat kita berhadapan dengan sesuatu yang menakjubkan, bacalah Masya Allah la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah jika diucapkan seorang hamba, niscaya Allah Azza wa Jalla akan menjawab, hambaku telah menyerahkan dan memasrahkan dirinya. Ketika seseorang sudah memasrahkan dirinya kepada Allah dan dia mati pasti dalam keadaan baik. Matinya dalam keadaan sudah memasrahkan diri kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, jika bencana datang, maka berlindunglah kita kepada Allah sebagaimana yang diingatkan oleh orang muslim tadi, ya, orang mukmin tadi kepada orang kafir. Karena pada hakikatnya kita hanya bisa memohon perlindungan dari Allah sekalipun kita berada di dunia, kita tidak bisa berlindung pada dunia. Begitu. Sesungguhnya Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian ibu-ibu kita lanjutkan di ayat 45 sampai 46, di mana di dalam ayat ini
kembali ada bentuk-bentuk perumpamaan dunia gitu ya. Silahkan ibu-ibu ya, di ayat 45 sampai 46 ini, wadrib lahum matsalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Al malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbik thawaban wa khairun amala. Jadi masih melanjutkan ya tentang perumpamaan bagaimana Allah buat untuk manusia itu perumpamaan dunia ibarat air hujan yang diturunkan dari langit ya, menyuburkan tumbuhan di bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu kalau sudah panen ya dia akan kering gitu ya, diterbangkan angin, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, di tengah-tengah ini Allah menyebutkan harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amal kebajikan yang terus-menerus itu adalah lebih baik pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ini adalah pengingat perumpamaan yang berikutnya ya, bagaimana pada saat Rasulullah SAW mengingatkan kepada Nador ya agar dia tetap mengikuti majelis tanpa harus meminta orang-orang miskin itu keluar dari majelis Rasulullah. Ternyata Allah menurunkan ayat sesungguhnya orang-orang yang memiliki kekuasaan, orang-orang yang memiliki derajat itu belum tentu mereka memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Inilah kenapa di ayat ini Allah menguatkan kepada kita ya, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira ya, Allah yang maha kuasa untuk membuat dan menghancurkan, dan Allah lah yang juga punya kekuasaan untuk memberi ya banyak perumpamaan kepada manusia. Ya, maksud perumpamaan ini kan agar supaya kita bisa mengambil pelajaran. Ibu-ibu bisa dilihat salah satu contoh-contoh perumpamaan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Contohnya surat Yunus ayat 24. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak ya. Jadi fungsi manusia itu tidak akan bertahan lama di dunia. Ya, dan apa yang ada di muka bumi itu juga tidak akan bertahan lama, sebagaimana dalam surat Al-Kahfi ini juga disebutkan Allah turunkan hujan, kemudian tanaman tumbuh, kemudian kalau masanya sudah selesai dia akan mengering, dia akan mati ya. Itulah daur kehidupannya. Ya, tidak ada yang kekal ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan yang lain ada di dalam surat Al-Hadid ya, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Ya, hampir bisa dikatakan ketika padi menguning gitu ya, pohon-pohon berbuah itu orang kayaknya seneng banget gitu. Tapi kalau dia udah mati, kemudian udah banyak yang berguguran, itu ya orang tidak terlalu suka gitu ya. Bahkan memang tidak menyukainya. Makanya di sini disebutkan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Sungguh harta dan anak-anak yang banyak adalah sebagian dari perhiasan dunia. Jadi anak kita, keturunan kita, kedudukan kita gitu ya, kemudian kekayaan kita itu hanya sebagian dari perhiasan dunia. Dan perhiasan yang abadi itu nanti di akhirat. Ya, perhiasan dunia tersebut sifatnya sementara. Sementara ketika berada di akhirat, perhiasan kita itu akan menjadi abadi. Setiap diri ya, sebelumnya kita sudah membahas dalam surat Al-Isra ya, masing-masing orang beriman ketika masuk ke dalam surga itu mereka akan diberikan kalung, gelang gitu ya, perhiasan-perhiasan yang memang menjadi keinginan mereka di dunia.
Ya, jadi perumpamaan ini sudah diingatkan lagi ya, supaya setiap manusia itu betul-betul mengambil pelajaran. Ya, kemudian al-baqiyatus shalihat ya. Wal baqiyat, sesungguhnya amal kebaikan dan ketaatan seperti sholat, sedekah, dan lain sebagainya merupakan sebaik-baik pahala dan cara mendekatkan diri kita kepada Allah ya. Nah, semua yang ibaratnya dilakukan dalam kebaikan pasti akan mendatangkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa yang disebut al-baqiyatus shalihat adalah ketika seseorang mengucapkan ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena ada hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang dimaksud dengan al-baqiyatus shalihat itu adalah ketika seseorang membaca kalimat la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ya. Jadi itu yang dimaksud pertama tentang al-baqiyatus shalihat. Ada lagi makna dari al-baqiyatus shalihat, yaitu amal-amal soleh lagi kekal yang dilakukan oleh orang beriman ya dalam rangka melakukan ketaatan. Nah, waktu lalu ya di awal kita sudah menyampaikan bagaimana Suhaib dan Salman ya, yang dia bagian dari orang miskin ya, duduk dalam majelis Rasulullah menggunakan pakaian dari kulit domba saking dia nggak memiliki ganti pakaian gitu ya. Tapi kedua orang ini memiliki ketaatan yang sangat luar biasa, dan ketaatannya itu melebihi dari harta-harta yang dimiliki dan harta-harta yang melimpah dari kalangan orang-orang kafir ya. Jadi ternyata itulah yang menjadi penguat ya, bahwa al-baqiyatus shalihat itu bisa dengan zikir kita tadi ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau al-baqiyatus shalihat itu adalah upaya kita untuk bisa melakukan amal-amal kebaikan. Kita lanjutkan ibu-ibu, di ayat 47 sampai 49 di sini akan kita dapati kisah tentang dahsyatnya hari kiamat. Bagaimana Allah mengkiaskan ya, memperlihatkan tentang dahsyatnya hari kiamat ya. Wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizah wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada ila akhir ayat sampai 49. Karena apa? Pada kesempatan ini ya, luar biasa gunung-gunung yang kita ketahui memiliki kekuatan yang kokoh gitu ya, memiliki kekokohan yang diibaratkan sebagai pasak bumi gitu ya, itu dengan mudahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dihempaskan gitu ya, seperti kapas-kapas gitu yang berada di udara. Jadi kita bisa bayangkan ketika wa yauma nusayyirul jibal, ingatlah Muhammad saat kami mencabut gunung-gunung dari tempatnya, menghilangkan dan mencerai-beraikan seperti awan debu yang berterbangan. Jadi seolah-olah gunung itu sangat ringan gitu. Padahal la haula wala quwata illa billah ya. Semua itu adalah kekuasaan Allah. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Waqiah itu kan disebutkan, dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan. Ya. Banyak ayat-ayat lainnya. Maksud gunung-gunung bagaikan bulu kapas ya yang ditiupkan itu adalah karena mudah bagi Allah untuk melakukan itu, untuk memperlihatkan kepada manusia. Jadi ayat ini memberikan penguatan kepada kita. Kemudian watarol ardo barizah, wahai manusia, coba lihat seluruh muka bumi menjadi tampak jelas. Maksudnya tampak jelas itu adalah ketika apa yang ada di permukaan bumi itu dimasukkan, ditenggelamkan, kemudian apa yang ada di langit itu kemudian juga bertabrakan. Jadi semuanya itu dalam keadaan seperti satu line gitu ya, satu jalan begitu. Nah, ini dibayangkan oleh mata kita atau pikiran kita pun tidak akan sampai. Jadi ketika semua makhluk sudah berada dalam satu tempat ya, Allah bariskan mereka.
Ya, tidak ada rahasia satu sama lain di antara mereka, ya. Kemudian wahasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Kami kumpulkan seluruh manusia dari generasi pertama hingga generasi terakhir untuk apa? Dihisap, ya, untuk dihitung, ya, apa yang telah mereka lakukan ketika di dunia. Pada hari kiamat nanti semua manusia itu dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Begitulah Rasulullah SAW meriwayatkan. Kemudian Aisyah bertanya, jika begitu para pria dan wanita akan saling memandang dong Rasulullah, begitu ya, seolah-olah Aisyah mengingatkan Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Kondisi saat itu, al-amru asyaddu min anna yanzura ba'duhum ila ba'd. Ya, kondisi saat itu lebih berat daripada melihat satu sama lain. Saking nggak bisa ngelihat, nggak bisa ngelirik, dia memperhitungkan apa yang harus dia hisap di hadapan Allah. Setiap orang pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkan. Ini semua menunjukkan kepastian peristiwa pada padang mahsyar, ya. Nah, kemudian ayat ini juga memberikan pengingat tentang dahsyatnya hari kiamat itu. Ya, uridu ala rabbika safa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Seluruh manusia dibawa ke hadapan Allah dalam satu barisan, ya. Mereka dalam kondisi yang telanjang, kemudian tidak ada satupun yang bisa menolong mereka, begitu ya, betul-betul dalam keadaan yang sudah harus totalitas dengan hisab yang Allah berikan. Bal za'amtum allan naj'al lakum mau'idah. Bahkan kalian mengira bahwanya tidak ada pertemuan antara kalian dengan Allah, gitu ya. Padahal disitulah nantinya buat orang kafir, wabil khususnya, mereka akan merasakan apa yang akan Allah berikan kepada mereka. Ya, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fih. Diletakkan catatan amal perbuatan manusia, baik yang buruk maupun yang baik. Kalau yang buruk akan diperlihatkan, ya, walaupun dalam posisi keburukannya itu ada kebaikan, tapi ketika keburukannya ini lebih dominan, kemudian tidak bisa dimaafkan, tidak bisa diampuni, maka orang ini akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Begitu juga catatan amal kebaikan diperlihatkan oleh Allah, walaupun ada amal keburukannya, tetapi Allah mengampuni dari keburukan yang dilakukan oleh seorang mukmin, maka orang ini akan bisa masuk ke dalam surganya Allah, begitu ya. Jadi orang-orang yang memang dipelihara oleh Allah, gitu ya, yang kemudian mereka mendapatkan kesempatan untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah, gitu ya, mereka itu adalah orang-orang yang betul-betul membawa diri mereka untuk berucap, berperilaku itu dikembalikan kepada Allah. Kemudian wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya, jadi Allah menetapkan yang namanya dosa itu ada dosa kecil, dosa besar, ya. Wajadu ma'amilu hadirah, semua baik dosa kecil, dosa besar, amal kebaikan besar, amal kebaikan kecil, itu semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua itu akan ada balasannya. Tidak ada satupun hukum Allah di muka bumi ini atau perbuatan manusia di muka bumi ini yang tidak Allah mengetahuinya. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Tidak ada kezaliman sedikit pun terhadap makhluk di dalam hukum Allah, karena prinsipnya Allah pasti akan memberikan ganjaran secara adil, begitu ya. Nah, ini Ibu, wala yazlimu rabbuka ahada, ya, pada fase terakhir itu Allah akan memberikan bagaimana manusia itu mendapatkan mendapatkan ketetapan hukum sesuai dengan apa yang dia lakukan. Nah, Ibu-ibu, dari ayat ini kita dapati bagaimana ritme atau bagaimana petunjuk
ya terjadinya hari kiamat itu. Ya, kalau menurut ayat ini kita dapati bagaimana Allah menggerakkan gunung-gunung, ya, berterbangan itu gunung-gunung. Kemudian seperti bulu begitu ya, jadi ringan banget. Kemudian fase berikutnya dikumpulkan di padang mahsyar, ya, dikumpulkan di satu tempat. Kemudian barulah ketiga, ya, diberikan amal, buku, kitab atau amal-amal yang mereka lakukan. Dikasih buku-buku ini untuk mereka lihat gitu ya, apa yang sudah mereka lakukan di dunia. Barulah yang keempat, ya, menurut ayat ini kita dapati Allah akan menghisap sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh orang beriman dan orang-orang kafir, ya. Jadi semoga dari ayat ini ibu-ibu kita bisa mengambil pelajaran betapa orang-orang beriman itu akan senantiasa menjaga amal-amalnya dengan keterbatasan yang dia miliki, tapi dia mencoba untuk tetap berharap ketaatannya ini dapat karunia dari Allah, rahmat dari Allah, sehingga dia bisa menjadi orang-orang yang berkesempatan masuk ke dalam surganya Allah. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu yang dirahmati Allah ini bisa menjadi renungan bagi kita semua, bahwa surat Al-Kahfi yang kita baca itu bukan hanya sekedar menjadi ritme rutinitas kita, kebiasaan saja, tetapi mudah-mudahan bisa kita telaah lebih dalam lagi supaya kita betul-betul bisa mendapatkan anugerah tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang salah itu datangnya dari diri saya secara pribadi. Mohon ampun kepada Allah atas segala kekurangannya. Mari ibu-ibu kita tutup majelis ini dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.